Oke, halo teman-teman mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang di pertemuan 15 di pemrograman web 1, yaitu materinya atau RPS-nya, yaitu pertemuan 15 adalah selection pada JavaScript ya. Selection ini lebih detailnya adalah percabangan. Mungkin sebelumnya kita pernah bahas percabangan ya, sederhana. Nah, ini kan saya akan memberikan beberapa contoh dengan detail agar teman-teman bisa memahami konsep dari percabangan ini dan menerapkannya nanti JavaScript ke web teman-teman ya. Oke. Di sini tadi mungkin pengantarnya dulu. Selection adalah pemilihan atau dalam JavaScript konsep dasar yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu ya. Di sini contoh ekspresinya adalah jenis selection pada JavaScript ada if statement, if else, switch ya. Kalau if berarti if dan kondisi. Nah, tapi harus ada sintak letnya dulu, nilainya berapa, baru nanti bisa dibaca oleh if. Jika nilainya lebih dari 75, maka dia adalah menghasilkan outputnya selamat Anda lulus. Contoh seperti itu. Lalu ini if else, berarti kalau if else ada dua kondisi. Kalau if yang tadi di sini hanya satu kondisi aja, berarti kalau tidak dalam masuk kategori ini ya dia tidak ada outputnya seperti itu. Di sini ada dua kondisi, let umur 17. Kalau umurnya lebih dari 18 tahun maka Anda dewasa. Tapi kalau tidak masuk kriteria lebih dari 18 berarti Anda masih di bawah umur. Nah, kalau letnya 17 berarti outputnya harusnya adalah masuk ke dalam else karena tidak masuk kategori ini ya. Di sini lebih sama dengan 18. Jadi outputnya adalah Anda masih di bawah umur. Lalu ini if else yang lebih banyak nilai ya. Jika tidak, yang pertama lebih dari 90 nilainya A. Yang kedua lebih dari 80 berarti 80 sampai 89 itu B ya. Dan yang C itu adalah dari 70 sampai dengan 79 dan sisanya masuk else Anda tidak lulus gitu. Ini switch case ya. Switch case itu kemarin juga kita telah bahas ya. Sederhana. Di sini ada ekspresi, ada nilai yang pertama, lalu apa outputnya dan break. Kedua sampai dengan default. Berarti kalau default itu sama kayak else. Kalau di if else dia jika tidak membaca nilai-nilai ini atau kondisi dia akan masuk ke dalam default. Jangan lupa break ya kalau di switch case, karena kalau tidak ada break dia nggak akan berhenti membaca ya, dia akan terus ngulang bacanya. Lalu ini operator perbandingannya sama dengan tanpa membandingkan tipe data. Mau tipe datanya apapun dia bebas. Tapi kalau ada 3 berarti harus sama tipe datanya ya. Sama dengan tapi tipe datanya pun harus sama. Ini tidak sama dengan dia tidak membandingkan tipe data. Kalau yang ini membandingkan tipe datanya juga. Ini lebih dari, kurang dari, lebih sama dengan, dan kurang sama dengan. Teman-teman mostly harus sudah tahu ini pernah dibahas di Java 1 ya. Mungkin kayak logika perbandingan dan lain, logika matematika juga ada. Ini contoh logika. Oke, ini untuk contoh. Let kalau dia umurnya 20 dan sudah memiliki SIM, berarti nilainya true, maka dia boleh mengemudi. Ya, ini ada if else, enggak, else-nya belum ada. Ada if umur lebih dari 18 dan memiliki SIM, ya ini bernilai true, maka dia boleh mengemudi. Lalu ini untuk tadi kelulusan harusnya sama ya. Nah, ini contoh dari pulangan. Mungkin biar lebih cepat kita langsung aja. Saya belum buka Visual Studio. Oke. Mungkin saya akan bikin satu file aja ya. Biar di sini. Saya bikin misalnya latihan pertemuan 15. Ini aja deh. Lalu saya punya file index HTML. Nah, berarti saya bikin HTML 5 ya. Dan saya panggil script src. Sebelum bikin mungkin saya akan bikin namanya script js. Oke.
Setelah itu saya bikin script CS nya dulu. Jangan lupa namanya harus sama ya teman-teman, script CS biar bisa kebaca. Oke. Biar kelihatan ini kita tambahin aja offset. Pemrograman web 1 pertemuan 15 ya mungkin ini. Lalu misal sampel, saya mau lihat dulu apakah ini kebaca atau tidak. Misal alert misalnya hello world. Oke, kita perkecil aja ya biar kelihatan perbedaannya ini dengan mana tadi. Nih. Save. Nah ini ya, kebaca ya hello world. Nah berarti sudah kebaca. Kita coba yang pertama. Yang pertama kita akan coba kecilin dulu aja. Buat biasanya simulasi untuk ini pakai untuk login ya. Misalkan saya punya let username itu admin, let password sama dengan 1 2 3 4 5. Terus if username, kita panggil username sama dengan sama sekali itu admin ya, dan mana nih, dan passwordnya itu sama dengan 1 2 3 4 5. Konsolog, kita pakai konsolog aja. Konsolog itu misalnya login berhasil, ya. Lalu else, ini merah, satu lagi, else konsolog. Kalau enggak tidak sama berarti misalnya dia username dan password salah gitu, misalnya username dan password salah gini. Nah ini coba kita inspect elemen dulu. Ini ya, kita agak dikit. Nah ini kalau saya save, ini belum pindah. Nah ini login berhasil. Kenapa berhasil? Karena username dan passwordnya itu sama. Misal kalau saya passwordnya ubah 1 2 3 4 5 6 seperti ini. Nah, username dan password salah karena emang perintahnya adalah password itu harus sama ya, dan username pun harus sama. Ini biasanya teman-teman pakai di Logic untuk login ya, bisa diimplementasikan untuk login. Lalu misal kita bikin lebih kompleks, biasanya si if else atau percabangan itu dipakai juga untuk logic belanja. Misal kita punya let total belanja sama dengan kita pakai from misalnya ya, number. Jangan lupa kita ubah menjadi number. Kan kalau from itu teman-teman sebelumnya lihat, kalau from itu adalah inputan. Nah inputannya itu
kalau kita nggak ubah menjadi number itu akan menjadi string ya. Tapi karena ini kita mau pakai logic berarti harus number. Nah kita ubah dulu from, barulah kita di sini masukkan misalnya total belanja tipe saya Anda, misalnya gini, masukkan total belanja Anda. Nah setelah itu kita sudah punya from untuk input, kita punya logic diskonnya. Let diskon ya, misalnya kita buat 0 dulu ya teman-teman. Lalu kita pakai if misalnya total belanja kita panggil lebih sama dengan, biasanya kalau belanjanya lebih dari berapa ya, 500.000, coba 500.000 seperti ini. Lalu dia mempunyai diskon yaitu 20% misal ya. Lalu else if total, panggil lagi, belanjanya itu lebih sama dengan 250.000. Nah, itu diskonnya misalnya adalah 10% seperti ini. Dan else jika ini berarti terakhir, kalau emang belanjanya tidak masuk ke dalam kategori tersebut berarti tidak dapat diskon misalnya. Berarti diskon sama dengan 0. Nah gini. Nah berarti kalau total belanjanya di atas 500.000 berarti dapat diskon 20%. Jika di atas 250.000 berarti 10%. Tapi jika di bawah 250.000 berarti dia tidak dapat diskon ya. Coba kita save. Nah masukkan total belanja karena saya perintahnya adalah menggunakan from, dan fromnya saya ubah menjadi number ya. Misalnya total belanjanya kita 600.000, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini kenapa belum? Karena belum di apa, setelah itu saya cuma dapat kondisi dan input aja gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau ada outputnya lagi berarti harus ada apa perintahnya. Di sini saya belum memberikan perintah ya. Di sini kan perintahnya berarti menghitung total belanja, diskonnya, potongannya, dan total bayar ya. Misal berarti kita harus punya dulu variabel let jumlah diskon. Nah sama dengan jumlah diskon dari mana sih? Berarti total belanja rumusnya itu dikali dengan diskon. Tadi kita udah bikin variabel diskon dibagi 100%. Teman-teman tahu ya logic diskon. Misalnya kita punya total bayar. Total bayarnya itu ya pasti adalah total belanja dikurang dengan total diskon. Nah nih, jumlah diskon. Salah. Nah gini. Ya kan, karena ada diskon berarti dikurangi dong. Jadi ada diskonnya berapa, lalu ya dikurangin, berarti total bayarnya diambil dengan total diskon. Nah kita punya perintahnya itu menggunakan console log. Misalnya kita custom console log. Console lognya itu kita minta total belanja misalnya gini ya, RP, berarti ditambah dengan apa, total belanja. Nih biar cepet, kita berarti ini diskonnya berapa gitu. Diskonnya berarti kita panggil siapa, si diskon dong ya. Berarti ini gak usah pakai RP kalau diskon kan, misalkan berapa, 10%, 20% gitu ya. Berarti tambah diskon, berarti tambahnya bukan RP tapi percentage. Oke.
ini. Lalu kita tambahkan lagi potongannya. Setelah diambil diskon berarti ada potongannya berarti RP ya, benar. Apa yang dipanggil nih kalau potongan teman-teman? Adalah jumlah diskon. Lalu yang terakhir konsoloknya adalah total bayar. Berarti yang dipanggil adalah total bayar. Nah ini ya, coba kita save lagi. Oke, kita udah masuk misalkan 600.000. Sorry belum pindah. 600.000, benar kan 600? Oke. Nah ini total belanja 600.000, diskonnya 20% ya kan, logiknya sesuai. Lalu potongannya adalah 12.000 dan total bayarnya adalah 48.000. Bukan, ini saya salah nulis apa gimana? Ya 480.000, sorry. Ini ya contoh untuk belanja. Oke. Terus misal saya contohnya oke, saya contohkan untuk yang terakhir. Kita pakai dalam satu logic itu ada if else, ada switch case ya. Misalnya untuk nilai, let nilai sama dengan kita 80, misalnya gini ya. Let grade, kita belum ya masukin, masih undefined. Let status undefined juga. Predikat. Nah ini kita punya beberapa variabel. Berarti punya kondisi if. Yang dipanggil adalah nilai misalnya lebih sama dengan 90 ya, apa deh. Ini berarti grade-nya kita panggil, kita udah punya grade-nya sama dengan A ya. Lalu kita punya else if kita punya else if nilainya berapa ya, misalkan 80, 75 lah. 75 dia akan dapatkan nilai grade B ini teman-teman ya. Lalu misalnya else if satu lagi dulu ya, nilai lebih sama dengan misalnya berapa, 60 lah. 60 dia akan mendapatkan grade sama dengan C. Lalu terakhir else nya berarti dia akan mendapatkan grade misalnya di gini ya, biar cepat ya. Oke, lanjut kita ke status. Kita punya pakai ternary. Oh ya, teman-teman masih ingat ternary tidak? Ada juga menentukan percabangan, yaitu ternary selain if, switch case dan ternary. Nilai lebih sama dengan 75, lalu dia itu kalau 75 lulus, kalau inilah, ini tidak lulus, ini aja lah biar cepat. Tidak lulus. Nah ini dia. Kalau ternary itu lebih simpel dari if else, cuman tambah dengan ini apa namanya, tanda tanya ya. Berarti ini jika terpenuhi dia akan ngebaca ini, jika tidak terpenuhi di sini dia akan ngebaca tidak lulus, seperti itu. Nah terakhir
kita status kan di sini ada nilai, berarti oke, udah status udah kita buat kondisi status, dan terakhir adalah grade. Kita pakai switch case, berarti kita pakai grade. Nah ini ya, jika case dia mendapatkan nilai A misal, maka predikatnya apa nih, predikat sama dengan sangat memuaskan, biasanya sangat memuaskan ya. Jangan lupa teman-teman ada apa, break ya, kalau tidak break dia akan jalan terus, berarti tambah case predikat B, berarti dia predikat apa nih, memuaskan aja, memuaskan kok, takut tipu. Di sini break, berarti satu lagi case C, itu dia mendapatkan predikat cukup ya. Lalu yang terakhir ada defaultnya itu berarti predikat yang tadi, predikatnya sama dengan perlu diperbaiki. Nah misalnya nih, jadi kita sudah punya variabel if else, saya tandain ya, ini menggunakan misalnya if else ya. Kalau ini ternary, kalau ini berarti menggunakan switch case. Nah gini ya, kita sudah punya percabangan ya, percabangan. Kita terakhir panggil console log misal, console log gini ya, apa, berarti yang pertama adalah nilai anda tipe gini misalnya, nilai anda, berarti kita panggil nilai gitu ya. Oke biar cepet, berarti setelah nilai ada apa tuh, yang di atas ada grade, berarti dipanggil grade. Yang lalu ada lagi tadi status kalau nggak salah benar ya teman-teman. Status mana nih, kok nggak ada, saya nulisnya benar nggak, status kok dia tidak bisa memanggil. Coba status, console log, terakhir adalah predikat gini, berarti kita panggil predikat. Nah ini udah selesai ya, kita sudah panggil semua. Coba kita save, kita lihat. Nah ini nilai anda adalah 80, grade nya B, status lulus, dan predikat yang memuaskan. 80 dari mana? Karena saya inputnya di 80 ya di sini. Kalau teman-teman mau pakai mana ya tadi contohnya sampai dengan ini dari from boleh ya, seperti ini, tinggal tambahkan nilai number gitu ya, lalu tulis seperti ini, masukkan nilai anda, nanti akan sama. Nah ini adalah contoh beberapa dari percabangan atau selection yang emang diterapkan di perkodingan atau dunia nyata ya. Tadi bisa pakai untuk login, pakai untuk diskon, ataupun predikat atau nilai. Biasanya itu emang logic di belakangnya menggunakan si percabangan ini. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga teman-teman paham untuk materi ini. Oke, terima kasih guys.